Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai yang ke-23. Judul renungan kita pada hari ini adalah Senjata Kasih. Pada sejarah kerajaan Singosari dikisahkan Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, seorang Akuwu saat itu, lalu mengambilkan Dedes, istri Tunggul Ametung dan menikahinya. Bertahun-tahun kemudian, Anusapati, putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes memerintahkan pembantunya untuk membunuh Ken Arok. Demi membalas dendam ayahnya, Toh Jaya, putra Ken Arok dan selirnya yaitu Ken Umang membunuh Anusapati. Seperti itulah lingkaran dendam yang menguasai kehidupan keluarga kerajaan. Menghadapi sejumlah besar tentara serta beserta kuda dan kereta yang siap menyerang, siapa tak merasa gentar? Karena itulah bujang Elisa mengatakan, celaka tuanku, ayat 15. Faktanya bangsa Israel adalah bangsa yang dilindungi Tuhan. Oleh roh Allah, Elisa menuntun tentara itu sampai ke tengah-tengah Samaria. Mengetahui situasi sulit setelah berbalik, bertanyalah Raja Israel pada Elisa, kubunuhkah mereka bapak? Tetapi bukannya menyetujui rencana emas tersebut, Elisa malah menggantinya dengan sebuah rencana tidak lazim, yaitu menyuruh mengidangkan makanan dan minuman di depan mereka. Luar biasanya, sejak rencana yang tak lazim itu dijalankan, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang memasuki negeri Israel. Seandainya waktu itu Raja Israel membunuh tentara Aram, tentu suatu hari nanti mereka pasti akan menyerang kembali dengan sejumlah tentara yang lebih besar. Demikian rantai perselisihan tak akan terputus bila kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu-satunya senjata untuk memutus rantai perselisihan tersebut adalah kasih. Saat ini sudahkah kita membekali diri dengan senjata kasih? Tidak ada senjata yang ampuh untuk memutuskan rantai perselisihan dan dendam selain daripada senjata kasih. Apakah cara yang soft memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia yang mengagungkan kekuatan dan kekerasan? Oke, mari kita lihat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 23. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Dia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak Raja Israel? Tapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepada dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah di sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi pergi ke luar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga dia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa pada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya, bukan ini kotanya, ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu pada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka dan mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel pada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka.
Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Setelah itu dibiarkannya lah mereka pulang pada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara, ayat 8 ya. Ayat 8 ini mengatakan Raja Aram ini sedang berperang melawan Israel. Terus kemudian dia sedang merencanakan suatu rencana, yaitu untuk menghabisi bangsa Israel. Jadi konteksnya ini adalah Aram versus Israel. Raja bangsa Aram sudah memiliki strategi jitu untuk memenangkan peperangan melawan Israel. Raja Aram nyusun rencananya detail, melibatkan pegawai-pegawainya. Bahkan di tempat-tempat di mana bahkan tempat ini harus menyerang, tempat ini menarik diri dari serangan. Wah, itu pokoknya detail sekali lah. Nah, aplikasi dari ayat 8 ini apa? Aplikasi gini ya, kalau kita memposisikan diri sebagai bangsa Israel, maka kita lihat, ada banyak orang yang tidak senang dengan diri kita. Mungkin juga mereka melakukan hal yang sama seperti Raja Aram, yaitu membuat rencana-rencana yang mau menyelakakan daripada diri kita. Bahkan bukan hanya sekedar rencana, tapi rencana detail. Kapan waktunya untuk menjatuhkan Anda, dengan cara seperti apa, dengan menggunakan siapa, dengan media apa yang mau digunakan untuk menghancurkan Anda. Mungkin ada orang-orang tertentu yang sedang mengincar saudara saat ini. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita menemui hal yang demikian? Ayat 9. Tetapi abdi Allah itu yang dimaksud ayat 9 itu Elisa ya maksudnya. Elisa itu menyuruh orang, dalam hal ini kemungkinan Gehazi, karena itu adalah bujangnya. Jadi Elisa menyuruh Gehazi pada Raja Israel, itu sebagai juru bicaranya. Awas, jangan lewat tempat ini, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Jadi isi pembicaraan Gehazi dan Raja Israel adalah rencana kecelakaan atau siasat bangsa Aram terhadap bangsa Israel. Jadi bocor semua ya. Sebagai tindak lanjutnya, Raja Israel itu mentaati apa yang dikatakan oleh Gehazi ini. Sehingga pasukan Israel terselamatkan dari malapetaka yang sangat dahsyat. Permasalahannya, kejadian ini tidak cuma sekali. Kalau sekali mungkin kebetulan ya. Jadi suatu rencananya ketebak. Ini berulang kali Israel diselamatkan daripada strategi Aram. Jadi aplikasinya, Tuhan tidak kekurangan cara ya untuk menjaga kehidupan anak-anaknya. Dia akan menjaga dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Terkadang bisa melalui cara yang natural, terkadang bisa melalui cara-cara yang supranatural, seperti yang lagi kita baca. Nah, apa jadinya ketika musuh itu melihat fenomena yang terjadi? Kok bangsa Israel selamat terus ya? Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, yang selamat terus ya. Maka dipanggil pegawai-pegawainya, memang di antara kita tuh ada yang pengkhianat tak? Ya toh, jadi Raja Aram ini sampai curiga ya, pasti ada pengkhianat, tak mungkin kok rencana ini bocor. Nah, Badan Intelijen Aram langsung gerak cepat untuk menghadapi situasi tersebut. Mereka langsung ngomong ya, Israel itu menggunakan kekuatan supernatural. Jadi jangan sampai raja tanya, nih Badan Intelijen Aram tidak bisa jawab, repot. Badan Intelijen Aram ini tetap kerja mencari informasi, tapi mereka tidak bisa lakukan apa-apa karena tidak menemukan cara untuk menghalangi Elisa berbicara pada raja kan. Caranya gimana kan bingung. Aplikasinya ketika Tuhan menolong kehidupan kita secara ajaib, maka pihak musuh itu hanya bisa menyaksikan tanpa bisa bersyukur, bahkan jengkel. Karena apa? Pertolongan Tuhan itu merugikan kehidupan mereka. Tetapi sebagai pihak yang ditolong Tuhan, maka seharusnya kita memiliki hati yang berlimpah-limpah syukur. Karena apa? Karena tanpa kekuatan yang atau campur tangan daripada Tuhan, maka kita pasti akan hancur. Oleh karena kebaikan Tuhanlah, kita tetap bisa bertahan sampai sekarang ini. Mari kita lihat ayat 13-14. Apa yang Raja Aram lakukan? Ya toh? Raja Aram ngomong, pergi lihat dia. Di mana dia? Aku nyuruh orang untuk nangkep dia. Wah, ini ya. Terus Badan Intelijen Aram berkata, dia ada di Dotan. Langsung. Kirim kuda, kereta, tentara, langsung ya. Jadi raja ini sampai membentuk pasukan khusus karena dia sudah merasa sangat dirugikan dengan orang yang namanya Elisa nih. Saudara, untuk nangkap satu orang, ini mau sampai kayak mau perang antara bangsa lawan bangsa.
Ya toh? Nah, permasalahannya adalah kebalikan. Info ini tidak sampai ke badan intelijen Israel. Ya toh? Karena tidak ada satupun yang memperingatkan info ini ke Elisa. Mungkin badan intelijen Aram saat itu ya lebih canggih daripada Israel. Bukti badan intelijen Aram ini ya, sampai bisa tahu semua info-infonya ya. Nah, badan intelijen Israel tidak sempat memberitahukan atau mungkin tidak tahu ada rencana khusus daripada pasukan Raja Aram ini untuk mendatangi ke Dotan. Bahkan digambarkan ya, pasukan khusus ini sampai bisa mengepung kota Dotan. Ayat 14 itu yang terakhir kita baca. Sampailah mereka pada waktu malam. Oh, ini seru ya. Memang diperhitungkan dengan matang-matang. Kalau sampai pagi hari, wah langsung menimbulkan kehebohan. Sampai malam hari, karena Thomas Alva Edison belum hidup saat itu, jadi tidak ada lampu, ya kan? Maka gelap sekali, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Ya toh? Jadi langsung mereka bisa ngepung kota itu secara diam-diam. Nah ini ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi, Gehazi pergi keluar, maka tampaklah tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu dan berkata, celaka tuanku, apa yang kita perbuat ini? Oh iya, pagi-pagi lihat, malam kan nggak kelihatan tadi. Pagi-pagi lihat, wih, langsung dikelilingi tentara-tentara Aram. Ngeri loh. Coba bayangkan kalau Anda jadi pelayan abdi Allah itu, pasti ngeri lah. Nah, ini kita lihat ya. Ketika kita tuh mau berbuat benar ya, maka konsekuensi dari tindakan benar tersebut, kita tuh bisa dibenci oleh orang lain. Bahkan bukan bisa, pasti dibenci sama orang yang terkena dampak daripada tindakan kita. Bisa menimbulkan amarah pihak lain. Bahkan posisi kita pun bisa terancam disingkirkan oleh pihak lain karena mereka tidak suka akan kebenaran. Tetapi di tengah ancaman itu Tuhan tidak tinggal diam. Sekalipun terkadang pertolongannya itu tidak kasat mata. Dalam hal ini Elisa itu hanya Elisa yang bisa lihat, sedangkan bujangnya tidak bisa melihat. Ya toh? Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu diam saja. Terkadang pertolongannya itu tidak kasat mata. Tidak kasat mata bukan berarti tidak ada pertolongan. Terus kemudian ayat 17 Elisa berdoa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya dia dapat melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita itu membutuhkan relasi yang khusus dengan Tuhan, sama seperti Elisa yang memiliki relasi dengan Tuhan. Tidak sembarang orang itu bisa menikmati atau bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Butuh kepekaan khusus menurut saya ya. Pertolongan supranatural Allah pada Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Nah ini mau seperti apa nih? Butalah kira-kira mata orang-orang ini. Ternyata yang tadi dilihat Elisa tuh bukan pengen head to head untuk membinasakan orang Aram. Tidak seperti itu ya. Ternyata cara yang Tuhan gunakan ini cara yang berbeda. Elisa tidak meminta Tuhan membinasakan dari orang Aram ini, tetapi malah untuk sementara waktu minta dibutakan. Tujuan dari mata dibutakan supaya mereduksi kekuatan mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Elisa. Benar, karena kalau misalkan Anda sudah buta semua, maka tidak bisa melakukan serangan yang berarti kepada orang-orang yang tidak buta, bukan? You know? Sehingga mereka bahkan bertemu dengan Elisa sendiri, tapi mungkin mereka tidak tahu itu adalah Elisa. Sehingga Elisa ngomong, bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikut aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari itu. Padahal orang yang ada dicari, ada di depan matanya sendiri. Gitu ya. Nah, diantar kemana? Diantar ke Samaria, ibu kota Israel Utara. Nah, kenapa kok diantar ke Samaria? Supaya ketika mereka itu datang ke sana, mereka tuh menyadari kekuatan mereka yang mereka bangga-banggakan tuh tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan Samaria. Kan ini special force, pasukan khusus. Pasukan khusus walaupun ini dikatakan jumlah tentara yang besar, tidak mungkin dipersiapkan untuk mengepung suatu bangsa. Ini mengepung suatu kota. Berarti jumlah pasukannya kalau dibandingkan sama yang ada di ibu kota Samaria, ya pasti kalah lah.
Nah, ketika mereka mengalami hal yang demikian, mereka heran ya. Karena ketika Elisa bilang, ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini, tiba-tiba kan melihat ya, loh kok ada di Samaria? Bayangkan kalau Anda jadi pasukan Aram. Pasti perasaannya ketakutan timbul dalam hati, bukan? Karena rencana pergi ke Dotan. Mungkin sudah diteliti ya, Dotan itu tidak ada benteng pertahanan, tidak ada orang yang hebat untuk berperang, kayak gitu. Jadi menurunkannya pasukannya itu tujuannya untuk ke Dotan, bukan untuk ke Samaria. Lah kok ini jadi ke Samaria? Nah kalau misalkan ini disuruh perang, kan sama saja mau cari mati nih. Pasukan yang ada di Dotan tidak siap untuk berperang melawan orang Samaria. Terus kemudian secara natural Raja Israel ini berkata sama Elisa, mau kubunuh? Nah, kalau kita lihat ya, Raja Israel ini masih menghargai Nabi Tuhan Elisa. Karena sebelum membunuh pun, Raja ini tanya dulu ya, keputusan itu tepat atau enggak untuk membunuh orang-orang ini. Jadi di sini kita lihat, sekalipun statusnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Israel, Raja Israel tidak berbuat semena-mena dalam pengertian melakukan pembunuhan tanpa tanya dulu terhadap Nabi Allah. Mereka tidak. Dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena kalau misalkan dia itu sembrono bertindak, maka yang terjadi adalah kehancuran itu dekat dengan hidupnya. Selama dia bertanya kepada abdi Allah, maka hidupnya itu aman. 22-23. Elisa jawab, jangan dibunuh, tapi kasih makan. Ini luar biasa ya. Tidak usah bunuh tapi kasih makan. Tapi ini jamuan besar ini luar biasa loh. Dan puji Tuhan mereka mau makan ya orang Aram. Kan bisa saja orang Aram nolak makan karena takut diracun kan. Tapi tidak. Mereka tetap mau makan, pulang sehat, tidak ada gejala apapun yang sakit, sehingga gerombolan Aram ini tidak lagi memasuki negara Israel. Ternyata cara yang soft ini efektif juga ya. Sampai membuat gerombolan Aram itu tidak memasuki negeri Israel. Jadi tidak semua tawanan, dalam hal ini orang-orang Aram itu, harus diselesaikan dengan cara dibunuh. Karena jikalau itu terjadi, pembunuhan itu, maka semakin timbul kebencian dan kaum Aram pasti tidak terima. Dan yang tidak terima itu pasti lebih lagi mau masuk ke wilayah Israel. Dan nanti tidak karu-karuan, pasti tambah pasukan yang lebih besar, yang lebih jahat, yang lebih dahsyat persenjatanya, Israel tambah semakin kesulitan. Tapi setidaknya golongan ini itu tidak lagi masuk ke wilayah Israel. Jadi kasih memang menutupi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.